Jadi sudah kerangka terbentuk baru kita lebatkan daun. Tuh. Iya, iya. Nah itu apa lagi? Kalau beda udah apa lagi Mas? Kutu merah, solusi. Kutu merah ya Kak, apa itu? Anu. Kalau Pades pakai kaliandra aja. Apa? Kaliandra. Kaliandra. Obatnya ada kaliandra. Oh, disemprot. Semprot aja. Jadi nyemprotnya tuh malam. Nyemprotnya atau malam. sore lah, ya sore. Dosisnya kan sesuai dengan aturan aja. Kalau saya yang 8 liter tuh pakai 6 tetes, 5 tetes. Kutu Jangan merah. terlalu ini Itu ya. dia keluar ketika musim Hujan, ya. mulai hujan ini. Ya Mas Ge. Mas Nur kemarin banyak kan yang nyemprot udah tahu. Mas Nur yang nyemprot apa teman-teman? Apa anak-anak? Iya, iyalah. Tapi kalau kita menikmati Mas, Iya. saya senang sekali. Betul-betul jalanin gitu loh. Apalagi ditanya Mas? Silakan Mas Nur, ada yang ditanya? Ini pada punya wahong seru nih. Ini bahan wahong ini dari segininya kita dapat. Ini kita ini ada dulu segini. Itu dapat. sudah ini okulasi, Pak De? Ya ini udah dari temen dapat segini dari okulasi. Oh iya, iya. Nah ini dari sini. Nah buat sini. Nah kalau kurang lebih kalau nggak salah ini 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun udah proses ini semua. Dari segini. Ya di sini tuh. Bedanya di proses pohon di pot dengan di ground tuh beda jauh Mas. Kalau buat medium ke atas, nyamannya di ground emang. Tapi kalau mau buat konsepnya programnya The Max, agak berat. Kadang karakter nggak dapat. Lebih mudah dia. Karakter kayunya. Ketuaan terutama di akar dan batang. Kalau ini kita proses memang di pot aja. Dan edukasi kita bermain bonsai memang teman-teman kalau bisa ya di pot. Terutama yang punya lahan kecil. Iya. Kalau milenial lah bahasanya. Ternyata di pot bisa. Di pot ya? Ya, karena harus sempit juga lahan saya. Di pot tuh menurut Pak Di itu lebih terkontrol dia. Ya. Lebih... Kalau di bawah ground itu bagus sih yang punya lahan luas ya. Ya. Biasanya kita kontrol tuh agak susah. Ya menurut contohnya Pak Di ini ada pohon kalau nggak salah di sini ada 160 pohon. Di studio aja. Di sini aja ada 160-an. Kalau di toko ada 80-an. Kalau di serangan ada kita sekitar hampir 400 ya. Nah kayak ini nih wahongnya nih proses Mas. Wahong. Apa nih? Ada yang tanya lagi tentang proses santigi. Tapi kalau Pak De sarankan biar cepat ada hasil, proporsinya yang paling penting kan. Jangan takut motong pendek. Iya, iya. Ya. Nah kadang-kadang kita begini. Pasar tuh mau bawa kemana gitu, bingung kalau orang udah beli udah banyak. Ada yang bertanya dalam hati ada gitu nggak? Kemana dijual gitu? Kalau pohon tuh sesuai dengan apa ya proporsinya ya, sesuai dengan konsep, nggak ada pun nggak laku. Malah dikejar. Yang ada mahal baru ada Mas. Kalau pohon bagus dimahalin dah kayaknya. Kalau murah masih laris manis. Gak niat jual aja udah ditanya-tanyain orang tuh. Loh iya. Kalau anting putri ini Mas, anting putri Mas. Ini anting putri ini. Ini saya dari bahan. Saya beli batang aja Mas. Ya saya beli batang aja. Dari Mas Nur. Nol ya? Ya batang aja ini beli batangnya aja. Ini proses ulang kita buat. Ya buat inilah edukasi adik-adik kan. Nih. Gimana perkembangan anting putri sana? Bagus? Gunung itu kurang? Saya nanamnya di Bantul. Oh di Bantul. Soalnya gunung itu airnya kapuk, terus nggak ada pengairan kan. Iya. Iyalah bagus yang penting kontrol. Iya. Sama dengan itu sancang pada itu. Nah kalau sancang saya programnya di sini Mas, di pot juga. Pot, ya? Ya kayak gini nih, ini program di pot ini. Tapi udah beli batang, sudah beli batang. Prokar saya beli. Jadi kita proses kelemahan kelebihnya apa, kita kemas di sini. Nah, kemas kayak itu. Jadi kita kemas kayak ini Mas. Ini. Nah, kayak inilah Mas. Kita proses. Jadi kita cari proporsinya itu yang biar dapat. Iya. Kalau biasanya kalau di bawah kebablasan biasanya sering. Ya. Ujung-ujungnya nggak ketemu. Tapi sampean sadar nggak sadar aku aki ya pohon ukuran 30 cm itu gila-gilaan harganya. Itulah. Makanya saya bilang itu bagusnya ada programnya itu.
Harus diakui memang. Buktinya kalau nggak ada The Mac, mana bisa laku pohon kecil situ 100 juta. Kalau saya ngomong bilang bohong kan? Realita itu. Iya. Pohon saya yang situ kan diambil 25 juta. Gitu. Iya laku. Gitu loh. Nah, kalau sebelum ada The Mac, nggak ada program, nggak ada pohon laku segitu masa kecil gitu. Iya. Gitu. Karena Jadi nggak ada semacam wadah. makanya saya bilang kalau bisa di daerah Bantul tuh Jogja lah bahasanya kan. Kita ada cabang sana Mas. Di Kulon Progo ya. Kulon Progo ada, habis itu Muntilan, habis itu Klaten, Klaten. Banyumas. Banyumas ada 2 malah kita. Kalau Jogja sendiri, kota Jogja. Jogja belum. Jogjanya belum. Kalau teman-teman mau silakan. Nah, tinggal mengembangkan programnya, artinya intinya kita berbudidaya, satu berbonsai itu tetap jalan, ya, ekonomis jalan, senang tetap jalan, ya. Iya. Jadi kalau mendongkel itu berat, Mas, agak berat. Bahan pasti lama-lama Zaman sekarang. Memang sudah nggak ada. susah. Kalau Santiki nggak ada lagi. Udah ya, Tempat paling saya. aku saya dapat 1, 2, oke. Padahal saya memang senang sendikinya. Gitu. Ada yang bagus pun harganya udah mahal ya, Santiki. Woi gila Mas, udah harga. Bahan-bahan Bahkan jauh. dongkel itu mahal. Ya, pondongkel udah mahal sekali. Saya kangguin yang proses rancang-rancang kayak gini. Beli batang, masih ngelos juga ada beberapa. Kita stop sudah. Oh, ini kan enak Mas, jualnya berapa kira-kira lagu nih Mas? Karena banyak stoknya gini-gini ya. Ini untuk edukasi sih belajar. Iya. Andeng putih juga sama, nih saya proses kayak. Nah, jadi saya proses kayak gini Mas. Nih. Gimana cara di pot tuh kita bisa mengembangkan Iya. bonsai. Di lahan kecil tapi bisa ini ya. Nih. Itu yang paling penting di sana. Ini yang bagus ya, Pak. Mana? Ya, tapi kemarin ada gini Mas, ada kendala dikit kita Mas. Ya. Ini. Tahu, diam dia. Yang Kiri ya. Ada stuck dia, Bagus lah. bagus. Keren pohonnya. Ayo ke bawah, lihat-lihat di bawah. Ini dari bibit nih, dari bibit. Nah, ini Mas. Jadi kita ambil batang aja waru ini. Batang di temen kan kecil dulu. Ya. Kita taruh program sebentar, habis itu diangkat. Nah, di sini pengembangan di pot aja. Jadi, Berarti pemrograman di pot. apanya? Gini Ya, ya. Kalau ini di bawah dulu sebentar, tapi nggak sebesar gini. Oh, Kecil. Di bawah dulu buat ini batang, akar ya. kan. Buat ini, nah, di atas baru. Di pot. Ada kendala nggak di proses pohon? Terutama gerak dasar, ada kendala? Saya anu loh, Pak. Nggak punya terus terang kalau waru. Saya Oh iya, nggak mungkin di sendiri. sendiri Jadi semua. permasalahan yang paling fatal di mana? Mahkota, terusan itu gimana? Ini kuncinya gini Mas. Kalau bicara gerak dasar, kita bicara akar, batang, dan terusan. Betul nggak? Iya. Yang lama itu buat terusnya ini. Ya, Kebanyakan teman-teman buat langsung dia silindris. ya. Nah itulah proses bonsai. Jadi kalau membuat batang ini biar karakternya bagus, tetap harus melakukan potong tahapan. Iya. Saya ini berapa kali lakukan tahapan? Ini potong pertama, ya tumbuh ini, potong ini, tumbuh ini, potong lagi di belakang, tumbuh Iya. ini, habis tumbuh ini, potong lagi sini, tumbuh ini, potong lagi sini. Ini banyak sekali motong nih. Kalau nggak salah ini 10 kali ada motong. Mendapat ini nih. Gitu. Jadi kelihatannya gampang tapi susah nih. Susah, lama. Itu. Aduh. Itu saya proses sendi Yang ini putri. loh, Pak De. Mana? Cantik ini. Hah? Mana? Oh, sendi gini. Iya. Ini dari bahan juga kita dapat. Bagus. Ya, jadi bahan kita proses. Berapa tahun di sini? Ada mungkin 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. Bagus. Kita 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun lah ini. Ini udah beberapa kali kontes, Mas. Udah dapat best. First time. Ya. Udah beberapa kali kontes, dapat best. Ini baru pruning pada kapan hari ya? Baru 1 minggu kayaknya. Senang ya? Bagus. Iya. Proses dari bahan. Ini proses dari bahan aja. Mana senangnya lagi? Lirik aja, yang bagus-bagus senang.
Hmm. Kalau itu malampir itu, Mana? yang kering itu yang susah. Ini? Iya, Malampir namanya. nah malampir itu. Nah, nih. Oh, bagus. Dari sini depannya mas. Sorry mas, dari sini depannya. Oh, iya. Malampir. Ya cari ini yang susah karakter. Ya, karakternya ini. Sekarang bahan-bahan kayak gini nggak nyampe gitu. Ya nggak berat, dapatnya nggak berat. Dapatnya udah lama, Pak. Wah, ini kalau nggak salah ada sudah 12 tahun pun. 12 tahun di pot. Ah. Ada 12 tahun. Nerusin teman dulu, tapi nggak kursi gini, dia jatuh dulu. Oh, Kita rubah di sini. Ya, kalau ini lama nih juga, Puan. ini ulmus. Imus sudah lama nih Mas Juan. Kurang lebih, ini lama juga. Pondok sama Pak Denny. Kalau ini kan gampang-gampang susah buatnya, Ulmus itu. yang rawat. Nah kalau ini yang enak, yang liukon yang banyak ini Mas. Tinggal ganti potnya saya nih. Mau cari pot keramik dulu. Karakter Nah, kayunya aja udah. Kalau bisa, nah ini desain pohonnya Mas. Jadi batangnya karakter tua, mencerminkan di atas ini daunnya sedikit. Ya. Jadi kenapa? Jadi seimbang ya, kehidupannya. Ya. Karena pohon dah tua nih, kering nih banyak. Ya. Oh anunya sedikit, ambilnya daun pun sedikit. Ya. Nah buat kita kecil-kecil tipis nanti. Ya. Nah ya abstraknya luar biasa nih. Ini cerita fenomena alamnya melekat banget ya. Drama alamnya. Drama alamnya luar biasa ini. Fenomenanya. Ada cerita. Ya, ini luar biasa. Salah satu yang saya punya yang paling ekstrim ya ini. Belum dikasih nama? Kemarin sih kita masih cari-cari ya kemarin. Sempat diberi nama, cuman kita lihat endingnya lah jadinya ya. Ini Abioso. Apa Abioso? Apa Abioso? Abioso itu tokoh dalam pewayangan seorang resi. Seorang resi. Seorang resi. Kenapa ngambil tema gitu, Mas? Karena sangat tua. Oh, sangat tua. Ini Begawan Abioso. Oh, Begawan Abioso. Ya, benar-benar. Saya kira ya. Ini nah. Jadi apa ya? Saya bilang kita main bonsai itu menurut saya ya. Semua gaya harus punya. Kalau bisa. Jadi itu melengkapi kita. Kalau kita memang terjun di dunia bonsai full ya. Jadi kadang-kadang teman-teman bonsai kadang nggak punya koleksi sendiri. Gitu loh. Ada yang memang benar-benar kita koleksi. Kalau bisa bermain bonsai itu ada memang pohon itu kita proses dari nol sampai jadi. Apalagi seorang juri loh. Iya. Saran saya adik-adik saya di Demek tuh ya kamu harus bisa proses pohon. Karena bagaimanapun juga yang kualitas bagus itu orangnya ya pernah mengalami proses itu. Makanya Pak Dea kan sering bercerita di bonsai itu seperti ini, harga, apa. Ya kebetulan kan di Demek ini lengkap dia. Proses pohon dari bahan ada, ya kan? Dari bibit ada. Dan dia juga punya pasar sendiri di Demek gitu loh Mas. Iya. Jadi kita bicara dari ujung ke pangkal. Karena pada banding bicara ini, karena kita punya program sendiri. Kita ada punya, tim ini punya program sendiri dia. Jangan sampai kita bicara tentang ekonomi kreatif, tapi arahnya kemana nanti kan gitu Mas ya. Keringnya keren Mas. Dipegang boleh Mas. Iya. Nah, karena sampai juga nyari seluruh dunia nggak ada Mas. Ya. Gaya begini. Sendi gitu, saya sampai keliling kemana belum ada yang kembar. Warna apapun ada yang kembar. Iya. Saya kan senang sekali Bang dengan pohon ini. Nih. Ini drama alamnya nih yang ini keren sekali sih. Ini kalau kita perdalam memandang ya, cermatnya gila, luar biasa. Apa? Imaji kita nggak nyampe. Nggak nyampe. Ketika kita punya ban lurus misalkan, pasti nggak mikir tekuan yang seperti ini. Ya. Jadi itu dah pentingnya kita Mas sering silaturahmi, kunjung sama teman-teman ya. Pasti kita nemuin suasana baru. Ya. Jadi suasana baru, oh gini Pak Deo, gini. Bisa nggak kita program buat seperti ini? Bisa pun, tapi jangan buat sebesar ini. Iya. Kalau kita buat sebesar nggak nutut umur kita Mas. Cukup. Iya, nggak nutut umur kita. Jadi kalau kita buat yang kecil, jadi buat yang kecil.
Bisa nggak gitu loh. Ya kalau bonsai kan kering ini yang bikin apa ya, betul-betul mempesonakan di sana. Tinggal ganti potnya saya nih. Kemarin penggelos ini udah dapat, ini kan ngelos dari nol nih. Dari nol, dari nggak ada menjadi ada. Dari yang pakai kawat sampai nggak pakai kawat gitu loh. Jadi prosesnya lumayan lama. Karena ini kalau buat ini kan lama lumayan nih. Iya. Dari kita kecil, dari tumbuh seni ini kita bentuk. Dulu kan konsepnya nggak buat seperti ini. Saya dapat bahan ini langsung saya rubah lagi. Dulu mahkotanya kalau nggak salah dibuat di sini. Ini? Ya. Saya pakai di sini. Karena mukanya saya ambil di sini. Ada pertanyaan nggak? Yang kerjaan pohon di sini siapa? Pada gitu nah. Mas? Ya. Semua pada yang kerjaan pohonnya. Tidak ada saya pakai trainer. Jadi teman-teman banyak yang bertanya kan, oh Pak De ya kalau bicara bonsai itu gampang bisa ngomong, tapi kalau beliau saya kasih tahu. Kalau belum mencermati memang, kalau bisa datang studio suka-suka baru tahu. Kalau ini memang langganan udah best terus. Ini belakang. Nah ini proses dari bahan juga Mas, Hokianti ini. Dari bahan juga itu prosesnya. Jadi dia bagian awalnya dari tidak ada akar, kita buat biar ada akar kan. Di pot aja itu Mas, di pot besar aja di sini saya proses. Kalau ini lain. Buah nih buah. Murbe. Murbe. Kadang kita panen, tuh pun komen nggak panen ini. Biasanya buahnya banyak, carilah gitu. Berebut kadang sama burung kan. Dan si Anji juga buat buah, Pak De. Nah iya, buahnya yo. Puasa kalau panen sebak itu. Boy banyak kesian sih. Itu separuh loh, Pak De. Sing manis apa kecut Mas? Kecut. Yang manis banyak. Enak banget itu. Jus yo. Iya, kayak susu. Kalau pada ini enak berebut sama burung. Ambil. Gitu. Kalau ini cokan. Nah, ini pohon yang paling apa ya? Paling susah menurut Pak D di bonsai, ya. Cokan. Jadi cokan. Jadi kita konsepnya cokan. Karena kan kalau bicara natural itu formal informal itu kan kayak gampang sekali. Paling enak buat informal, lebih cepat, lebih simpel, pemahaman lebih gampang. Tapi yang buat cokan yang susah. Ayo kita bahas sedikit. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Jadi salah satu, oke nanti ada tapi di depan. Ini pada punya anting putih cokan satu. Yang susah buat cokan itu di mana? Mas, proses cokan. Yang susah itu dari batang yang besar, mengecil ke atas biar lurus. Oh, iya. Ngerucut gitu ya. Nah, gimana caranya ngerucut nih biar besar kecil lurus ke atas? Itu pertama. Kedua, bagaimana caranya tetap sigsag ini dari bawah sampai ke atas sigsag dia, tidak ada sejajar. Itu susah. Kalau menurut Pak De, tidak tahu teman-teman nih. Karena saya sekian event saya kunjungin, jarang, hampir kemarin saya ketemu di Lampung aja 1 pohon, tapi tidak sigsag dia 1, 2, 3-nya. Itu. Tapi teman-teman udah mulai berapa muncul, tapi nggak banyak. Memang kalau desain pohon ini kan langka. Kelihatannya gampang buat. Iya. Saya aja baru ini sama ada Hokianti 1 di depan. Cokan. Ah, susah. Memang kalau memandang pohon ini, Mas, tidak membosankan. Kayak mau apa? Kayak nonton pohon di hutan dulu di alam itu. Enak ya kayak pohon apa ya di kera-kera itu kan banyak kan lurus gitu kan. Kalau bisa buat, oke, keren, luar biasa. Tapi kalau mampu buat pohon ini nggak ada istilah pohon nggak laku. Pasti laris. Cuman buatnya yang berat. Proses. Nah, proses ini yang berat. Ada yang tanya tentang ini cokan? Ada? Coba Pak Nur. Ada Mas? Mas Nur? Saya belum nyampe. Ya Mas Nur punya nggak cokan ada? Sekian ribu pohon ada cokan? Ada. Ada ya? Berapa cokan? Berapa pohon Mas? Enggak ngitung ya. Nah gitu, tapi ada ya? Ada. Ya, ukuran besar. Enggak kecil. Ini paling sedikit lah. Ya, susah. Agak susah dapat. Menurut saya susahnya itu kan yang bikin ngerucut itu. Dapat ngerjus Mas, tapi cabangnya ini tidak singsang dia. Ada yang sejajar kadang-kadang. Sekarang aja pohon banyak proses, pasti banyak ngumpul satu titik Mas. Kadang di sini ngumpul dia, kadang di sini ngumpul. Nggak mau dia singsang begini. Nah kayak gini. Nggak mau singsang begitu.
Coba perhatikan pohon kita di rumah. Betul nggak omongan Pak? Karena kalau sudah lihat pohon ini, menang dulu mikir Mas panjang itu. Ini tempatnya tepat. Tapi kelihatannya gampang. Buat, tapi susah. Nah itu. Itu pada buat di putri satu tuh. Di potnya. Itu stylenya informal. Nah, kalau bisa tahapannya itu buat tahapan gitu. Mana ada yang tanya lagi? Apa yang diskusi kita? Cukup? Nah, Cukup. terima kasih sudah datang diskusi. Boleh yang lain-lain tanya, Kimeng boleh. Ya, terima kasih sudah datang. Semoga bermanfaat. Iya. Diskusi ini harapan Pak De ya, khusus di Gunung Kidul ya, Iya. kembangkan terus budayanya, semangatnya, dan adakan event-event kecil, klub popda, silakan. Nah, cuman kita dari The Max ini cuman bisa bantu Mas. Kalau terbentuk kelompok tani, seandainya ngundang Pak De sendiri silakan. Cuman kita bisa support diskusi sambil jualan, kita promosikan di YouTube Pak De atau di mana, itu aja. Tapi kalau pohon yang bagus, kapan dimanapun di pasarnya pasti cepat laku. Yang penting harganya sekarang. Iya. Cocok harga? Menyesuaikan. Angkut. Oke teman-teman, saya rasa itu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Salam sehat selalu Mas. Luar biasa. Yuk, makasih ya.